Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul White Snake yang dirilis pada tahun 2019. Film diawali dengan sosok siluman ular putih bernama Xiaobai yang sedang bermeditasi. Di tengah meditasi itu pun ia melihat sosok pria dari kejauhan. Namun saat ingin mendekati ia pun terjerat oleh sesuatu yang menahan dirinya. Hingga tak lama kemudian datang adiknya yang bernama Xiao Qing menyadarkannya. Ternyata Xiaobai telah bermeditasi selama 500 tahun. Namun entah mengapa hatinya sangat terasa hampa dan seperti melupakan sesuatu. Xiao Qing yang melihat kegelisahan kakaknya lalu memberikan tusuk rambutnya dan membuat Xiaobai dapat melihat kejadian di 500 tahun yang lalu. Pada waktu itu terlihat Xiaobai sedang menyamar menjadi pelayan dan membunuh beberapa penjaga untuk dapat melakukan misinya, yakni membunuh seorang jenderal yang sedang mempelajari ilmu sihir dan memaksa rakyat untuk menangkap semua ular. Namun saat sedang menjalankan misinya, Xiaobai ketahuan oleh asisten jenderal dan langsung menyerang balik Xiaobai. Namun sayangnya Xiaobai harus kalah dan tenggelam ke dalam air. Xiaobai lalu tersadar dan berada di sebuah rumah milik seorang nenek. Nenek itu lalu memberitahu jika ia sudah diselamatkan oleh Azuan. Saat ditanya siapa dirinya, Xiaobai tidak bisa menjawab karena ternyata ia hilang ingatan. Nenek itu pun lalu memberitahu jika ia sedang berada di desa Buse, yakni sebuah desa yang dikelilingi oleh gunung dan para warga bekerja sebagai penangkap ular. Singkat cerita, Azuan pun pulang bersama dengan anjingnya bernama Dudo. Nampak ia pulang dengan tangan kosong karena tidak berani menangkap ular. Ia pun lalu bertemu dengan Xiaobai dan mengajaknya ke tempat di mana ia menemukan Xiaobai, yaitu di bawah air terjun. Di perjalanan, Dudo terpeleset dan jatuh ke jurang. Saat Xiaobai mau menyelamatkannya, tanpa sadar Xiaobai menggunakan kekuatannya. Melihat hal itu, Azuan pun terkejut. Setelah sampai di bawah air terjun, Xiaobai mulai mengingat sedikit kejadian yang terjadi sebelumnya. Saat Azuan mengatakan jika ia sedang belajar formasi bintang, Xiaobai yang melihat benda di hadapannya langsung mengingat kembali semua peristiwa yang terjadi. Saat Azuan ingin menyentuhnya, Xiaobai tanpa sadar mendorongnya hingga membuat Azuan jatuh ke jurang, namun kembali muncul menggunakan payungnya yang terkena sihir Xiaobai. Setelah itu Azuan pun menarik Xiaobai untuk bisa terbang bersamanya dan melihat keindahan desa dari atas. Saat Xiaobai sedang menikmati pemandangan di sana, tiba-tiba sekelompok ular menyerang mereka dan hampir jatuh ke jurang. Untung saja ia memegang tusuk rambut yang tertancap di tebing jurang. Xiaobai yang ingin menolong Azuan tanpa sengaja memegang tusuk rambut itu. Dan tiba-tiba melihat hal itu, Azuan mengambil payung ajaibnya dan pergi mencari Xiaobai. Namun saat Azuan sudah menemukan Xiaobai, tiba-tiba datang prajurit kaisar dan mau membunuh Xiaobai yang sudah pingsan. Mengetahui hal itu, Azuan pun mengalahkan prajurit itu dengan menggunakan batu. Setelah itu Azuan membawa Xiaobai pulang. Saat tersadar, Xiaobai lalu memberitahu Azuan jika ia mengingat tusuk rambut itu adalah senjatanya. Namun ia tidak ingat bagaimana cara menggunakannya. Azuan yang melihat tulisan di tusuk rambut itu lalu akhirnya mengetahui dari mana asal barangnya tersebut. Saat sedang berbincang, tiba-tiba dari jauh mereka melihat prajurit dan asisten jenderal sedang menuju desa Buse untuk mencari Xiaobai. Dengan cepat Azuan segera membawa Xiaobai kabur dari tempat tersebut. Sementara di tempat lain, para siluman ular yang sedang bersembunyi di gua. Di sana mereka menyadari jika pasukan jenderal sedang datang ke desa Buse. Lalu salah satu ular bernama Changpan melaporkan jika ia hampir saja tewas diburu oleh sepasang kekasih di hutan. Ia pun lalu menduga jika gadis tersebut adalah Xiaobai. Mendengar hal tersebut, semua siluman ular pun menjadi geram. Ditambah lagi dengan kedatangan pasukan jenderal. Kemudian pemimpin ular memberikan kekuatan pada mereka untuk menangkap Xiaobai.
Xiaoqing yang mengetahui hal tersebut langsung menegaskan jika kakaknya tidak mungkin berkhianat dan meminta kekuatan agar bisa membawa Xiaobai kembali. Namun pemimpin ular itu malah memberikan sisik rasa sakit berupa api ke dalam tubuh Xiaoqing. Di sana ia menyuruh Xiaoqing untuk membawa Xiaobai dalam waktu 3 hari atau ia akan mati terbakar oleh sisik yang ada di dalam tubuhnya. Di sisi lain, asisten jenderal datang dan merasakan jejak Xiaobai di rumah nenek Azuan. Ia lalu mengirim kelelawar untuk mencari keberadaan Azuan yang telah membawa pergi Xiaobai. Sementara di sisi lain, nampak Azuan dan Xiaobai sedang menaiki sebuah perahu menuju hutan. Di sana Xiaobai merasakan ketulusan Azuan dalam membantunya. Di sini Xiaobai merasa bingung apakah dirinya siluman atau manusia yang memiliki sihir. Mendengar hal itu, Azuan berkata, walaupun Xiaobai siluman, ia tetap menyukainya sama seperti Dudu. Setelah itu Xiaobai memberikan sihir pada Dudu yang membuatnya bisa bicara. Azuan pun menjadi kaget melihat anjingnya bisa bicara. Hingga tak lama kemudian arus sungai menjadi deras dan di depan mereka ada sebuah perahu yang berisi Changpan. Melihat Azuan dalam bahaya, Xiaobai tanpa sadar berubah wujud menjadi ular putih, lalu membunuh Changpan. Setelah mengeluarkan kekuatannya, Xiaobai pun akhirnya jatuh pingsan. Azuan pun lalu membawanya ke sebuah menara di dalam hutan. Keesokan paginya, Xiaobai yang terbangun jadi kaget saat mengetahui Azuan memeluknya. Dudu lalu menjelaskan jika semalam Azuan hanya berusaha menghangatkan Xiaobai yang kedinginan. Azuan yang sudah terbangun lalu mengatakan jika ia tidak masalah perihal Xiaobai yang merupakan siluman ular. Baginya dunia manusia juga banyak terdapat orang jahat. Mendengar hal itu, Xiaobai mengatakan jika Azuan adalah orang yang baik yang pernah ia temui. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan terlihat kelelawar utusan asisten jenderal diam-diam menempel ke tubuh Azuan. Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka pun disambut oleh siluman rubah yang bernama Baoqing. Di sana mereka pun mengatakan tentang pemilik tusuk rambut yang dibawa oleh Xiaobai. Kemudian Baoqing menjelaskan tentang asal-usul rambut tersebut, yang ternyata senjata itu milik siluman ular lain. Tusuk rambut itu juga memiliki kekuatan yang dapat menyerap kekuatan lawannya. Namun efek kekuatan itulah yang membuat Xiaobai menjadi lupa ingatan. Setelah itu Baoqing pun memberikan benda petunjuk dari pemilik tusuk rambut tersebut. Setelah mengetahui semua itu, mereka pun pergi. Namun tiba-tiba Xiaoqing muncul dan menyerang Azuan yang dianggap sudah menyakiti kakaknya. Melihat Xiaoqing, Xiaobai pun mengingatkan siapa jati dirinya. Setelah itu Xiaoqing memberitahu bahwa tusuk rambut itu diberikan oleh pemimpin mereka agar Xiaobai bisa menewaskan jenderal yang mempelajari ilmu sihir dan membuat para warga memburu semua ular. Hal itu dilakukan agar jenderal bisa menyerap semua kekuatan mereka. Maka dari itulah siluman ular sangat membenci para manusia yang sudah memburu mereka. Saat Xiaoqing meyakinkan Xiaobai jika Azuan adalah manusia yang berbahaya, Xiaobai malah mengatakan jika Azuan berbeda dari manusia yang lain. Xiaoqing yang kesal lalu kembali menyerang Azuan dan tanpa sengaja menyentuh pundaknya hingga kelelawar keluar dari pundaknya dan terbunuh. Melihat hal itu, Xiaoqing menjadi semakin yakin kalau Azuan adalah anak buah dari jenderal tersebut. Akan tetapi Xiaobai yang tetap percaya pada Azuan membawanya kabur dari Xiaoqing yang marah dan masuk ke dalam sebuah gerbang pintunya yang langsung tertutup. Mereka pun lalu menyelusuri tempat tersebut hingga tiba-tiba muncul patung yang hidup dan membakar Xiaobai. Melihat hal itu, Azuan pun berusaha untuk menyelamatkan Xiaobai. Ia lalu melihat gerbang pintu kehidupan dan bergegas membawa Xiaobai pergi dari sana. Di sana mereka pun menemukan tempat suci yang dikelilingi patung siluman. Xiaobai lalu membaca tulisan tersebut dan membuatnya mengingat kejadian masa lalu. Xiaobai pun berpikir jika manusia akan menghabisi siluman ular. Mendengar hal itu, Azuan pun mencoba meyakinkan Xiaobai bahwa di masa depan ia akan mendamaikan manusia dengan siluman ular. Mendengar perkataan Azuan, Xiaobai menjadi tersentuh. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari gerbang tersebut. Kemudian Xiaobai menemui Xiaoqing dan memutuskan untuk berpisah dengan Azuan karena menurutnya tidak mungkin mereka bisa bersama dengan perbedaan di antara mereka.
Mendengar alasan tersebut, Azuan tidak terima, meminta Xiaobai untuk menunggu dan pergi dari sana bersama dengan Dudo. Saat sedang bersama, Xiao Qing tiba-tiba merasakan tubuh terbakar. Xiao Qing lalu mengatakan jika ia harus membawa Xiaobai ke pemimpin mereka jika tidak mau tewas terbakar. Di tempat lain terlihat Azuan mendatangi Bao Qing dan memintanya untuk merubah dirinya menjadi siluman. Mendengar hal itu, Bao Qing akan mengabulkan dengan syarat menukarkannya dengan energi murni yang ada di dalam tubuh Azuan, karena energi murni itu sangat bermanfaat untuknya dalam membuat jimat bagi para siluman yang paling hebat. Sebelum itu, Bao Qing mengingatkan jika Azuan hanya bisa menjadi siluman yang lemah dan kecil. Mendengar hal itu, Azuan langsung setuju dan proses Bao Qing mengubah Azuan menjadi siluman. Di tempat lain, asisten jenderal sampai di tempat Xiaobai dan Xiao Qing. Alhasil pertempuran pun terjadi. Namun dengan mudah asisten jenderal itu kalah. Tidak terima begitu saja, ia pun mengeluarkan kekuatan sihirnya hingga mereka tertangkap. Lalu saat senjata tusuk rambut Xiaobai diambil, ia pun mencoba untuk merebutnya kembali. Sementara Azuan yang saat ini sudah berubah menjadi siluman anjing, terlihat memiliki ekor yang ternyata ekor itu adalah ekor milik Dudo. Setelah itu Azuan pun bergegas ke tempat Xiaobai dengan berlari cepat layaknya siluman anjing. Namun sesampainya di sana terlihat semua sudah hancur dan menemukan asisten jenderal sudah sekarat. Dari jauh Azuan bisa melihat jika kota itu sudah diserang. Ia pun bergegas pergi ke sana. Ternyata saat ini kota itu tengah diserang oleh ular raksasa yang ternyata ular itu adalah Xiaobai yang sudah berubah menjadi kuat. Di sana Azuan mencoba untuk menyadarkan Xiaobai, namun gagal karena sekarang Xiaobai sudah tidak terkendali. Tak lama kemudian Xiao Qing pun datang dan mengatakan jika Xiaobai sudah menyerap kekuatan asisten jenderal pada saat perebutan tusuk rambut tersebut. Lalu memberitahu jika Xiaobai sudah menuju desa Buse, karena saat ini pasukan jenderal sudah sampai di sana. Mendengar hal itu, dengan cepat Azuan pergi ke desa. Di sisi lain, pemimpin ular yang mengetahui jika jenderal akan diserang mereka, lalu memerintahkan para siluman ular untuk menyerang jenderal dan warga desa. Sementara Azuan pergi untuk memperingatkan para warga bahwa siluman ular akan muncul secara bersamaan. Namun jenderal yang datang langsung mengikat Azuan dengan mantra sihirnya dan menunjukkan pada warga desa jika Azuan adalah seorang siluman. Hal itu tentu membuat para warga menjadi terkejut dan membencinya. Saat Xiaobai hampir sampai, jenderal melepaskan ikatan mantranya agar Azuan bisa menghampiri Xiaobai untuk menyadarkannya. Namun sayangnya Xiaobai tidak mendengarkannya dan terus berjalan ke desa. Akan tetapi Azuan yang tidak menyerah dan terus mengejar Xiaobai sambil menyadarkannya. Namun saat Xiaobai hampir sadar, tiba-tiba jenderal menyerangnya dengan membuat perangkap dan Xiaobai pun ikut terperangkap. Ternyata perangkap itu adalah formasi siluman yang berasal dari energi murni Azuan dan digunakan oleh jenderal untuk menyerap kekuatan para siluman hingga tewas. Melihat hal itu, Xiao Qing lalu memancing jenderal marah padanya dan membuat jenderal menyerap energi yang ada pada Xiao Qing. Alhasil sisik api yang ada di dalam tubuhnya berpindah dan hampir membuat jenderal terbakar. Namun dengan cepat jenderal melepaskan energi tersebut hingga tiba-tiba dia tertusuk, yang ternyata serangan itu berasal dari pemimpin ular. Singkat cerita, pertarungan itu pun terjadi di antara mereka. Sementara Xiaobai berhasil menjatuhkan perangkap formasi siluman tersebut dan membantu pemimpin mengalahkan jenderal dan dibantu oleh Azuan. Terlihat juga Xiao Qing yang menusukkan senjata tusuk rambut ke punggung jenderal hingga membuat pemimpin ular menyerap kekuatan jenderal dan membuatnya kalah. Setelah itu pemimpin ular meminta pasukannya untuk menyerang desa. Mengetahui hal itu, Azuan membantu para warga untuk menutup gerbang masuk ke desa. Sementara Xiao Qing sedang mengembalikan senjata tusuk rambut ke pimpinan, namun pimpinan itu murka.
karena Xiaobai menggunakan senjata itu untuk menjadi kuat, lalu menyerap kekuatan Xiao King yang membuatnya menjadi ular biasa. Hal itu tentu membuat Xiaobai marah dan melawan pimpinan. Tapi yang terjadi, pimpinan menyerap semua kekuatan para siluman ular. Ternyata pimpinan memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dunia dan membuatnya menjadi siluman hitam terkuat. Ia pun lalu melawan Xiaobai dan berusaha untuk menyerap kekuatan Xiaobai. Melihat hal itu, Azuan lalu berlari dengan cepat dan tidak sengaja membuat satu lembar jimat membangkitkan jenderal kembali. Azuan lalu membangkitkan perangkap yang membuat pimpinan terjebak ke perangkap itu. Dan akhirnya Azuan berhasil menyelamatkan Xiaobai dan kabur dari sana. Akan tetapi jenderal yang sadar menyerang mereka hingga terjebak di dalam perangkap yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Di sana Azuan berusaha mencari jalan keluar dengan menggunakan pintu kehidupan. Sementara nenek Azuan meminta para warga untuk menyelamatkan Azuan. Namun sayangnya para warga tidak mau karena Azuan sudah menjadi siluman. Hal itu tentu membuat Dudo marah dan akhirnya bicara untuk meyakinkan para warga. Di saat yang sama Azuan dan Xiaobai yang hampir membeku. Lalu pemimpin ular lenyap begitu saja karena arwahnya diambil dan hilang selamanya. Di sana Azuan berusaha untuk melindungi Xiaobai. Sementara para warga mencoba merobohkan perangkap bersama dengan Dudo. Namun sayangnya Azuan sudah membeku dan tubuhnya hampir lenyap. Di sana Xiaobai berusaha untuk menyelamatkan Azuan hingga mengingat kejadian yang telah dilalui bersama. Saat roh Azuan akan lenyap, Xiaobai menggunakan senjata tusuk rambutnya untuk mencoba menarik roh Azuan. Hingga akhirnya para warga berhasil merobohkan perangkap itu. Akan tetapi semua sudah terlambat. Azuan akhirnya sudah menghilang. Scene lalu kembali pada 500 tahun kemudian, di mana Xiaobai sudah mengingat semua kejadian itu dan membuat kekuatannya kembali. Setelah mengetahui semua itu, Xiaobai yakin jika saat ini Azuan sudah pasti reinkarnasi kembali. Setelah beberapa tahun kemudian, terlihat seorang pria sedang menggunakan payung. Ia lalu melihat tusuk rambut yang jatuh dan bergegas menghampiri Xiaobai dan Xiao King. Melihat pria tersebut, Xiaobai langsung mengenali jika pria tersebut adalah reinkarnasi dari Azuan. Mereka pun lalu berbincang-bincang, hingga membuat pria itu merasa telah lama mengenal Xiaobai. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.